Semoga hari ini jualannya lancar ya. Aku harus fokus sama kerjaanku sendiri dan gak usah mikirin omongan orang. Yang penting dagangan laku dan rezeki datang dengan cara yang baik. Rara, kayak biasa ya bakwan sama tahu. Soalnya rasanya teh aneh atuh kalau pulang dari pasar tapi nggak beli gorengan kamu. Pagi teh rasanya jadi kurang lengkap. Aduh, Bu Lina, ibu ini bisa aja. Tapi aku beneran makasih ya, Bu, karena ibu selalu mampir tiap pagi ke sini. Ini aku kasih bonus sedikit ya buat ibu biar makin semangat. Alah, beneran dikasih bonus? Makasih pisan atuh Yara. Jadi makin semangat ini teh mau pulang. Semoga jualan kamu teh selalu rame dan lancar terus. Iya bener kata Mbak Tadira. Niatnya itu saya cuma lewat depan sini doang, tapi ujung-ujungnya malah berhenti beli. Rasanya ada yang kurang kalau dilewatin gitu aja. Berarti gorengan aku masih aman ya Mas, belum kalah sama jajanan yang lagi hits sekarang. Semoga pelanggan masih setia dan gak gampang pindah ya. Tapi Ra, kamu teh tiap hari kan berdiri lama gini, capek nggak sih? Mana panas, rame, kadang kehujanan juga. Saya aja baru ngebayanginnya udah capek duluan. Capek itu pasti ada Bu Lina, namanya juga kerja. Tapi kalau udah biasa ya dijalanin aja pelan-pelan. Yang penting apa yang aku kerjain sekarang ada hasilnya. Ya yang penting itu halal dan gak ngerepotin orang lain Rah. Urusan gengsi mah belakangan aja. Kalau cuma mengikuti gengsi perut juga gak bakal kenyang. Iya Mas, selama aku masih bisa usaha sendiri dan cari rezeki dengan cara yang baik, aku nggak perlu ngerasa malu. Ya udah Rah, saya duluan ya. Gorengan saya itu bawa. Makasih banyak, semoga hari ini jualannya lancar sampai siang nanti. Amin. Iya Mas, makasih kembali. Hati-hati di jalan ya. Semoga sampai tujuan dengan selamat dan harinya berjalan lancar. Alhamdulillah, baru pagi aja hasilnya udah lumayan. Semoga bisa kayak gini terus. Aku harus santai nih. Lagian aku juga nggak perlu lah ngebuktiin apa-apa ke siapapun. Jalanin aja semuanya pelan-pelan. Nanti waktu yang bakal jawab kebenarannya. Aduh, capek juga ya hari ini, tapi jam pulang kerja gini biasanya jualanku makin laku. Semoga aku masih kuat sampai maghrib. 2 jam kemudian. Halo Mbak, silakan ya, gorengannya masih panas semua. Ini ada bakwan, tahu sama tempe masih lengkap. Mau dipilih yang mana Mbak? Silakan biar aku siapin. Wah, itu kan Rara ya. Astaga, ini beneran kamu Ra. Aku hampir nggak ngenalin loh. Sumpah, kok sekarang malah jadi tukang gorengan sih. Jauh banget kelihatannya. Iya Cip, aku Rara. Lama banget ya kita nggak ketemu. Sekarang aku emang jualan gorengan di sini. Kalau mau beli silakan, aku yang layanin. Serius Ra, dulu kamu kan kelihatannya cuek dan pinter banget di sekolah. Sekarang malah jualan gorengan. Aduh, jauh bangetnya sama kita yang kerja kantoran. Iya, emang beda jalan hidup. Tapi aku nyaman kayak gini kok, nggak ribet. Yang penting halal dan nggak nyusahin siapa-siapa. Dan itu bikin aku bahagia tiap harinya. Iya, bahagia karena kamu nggak punya kerjaan kayak kita kan. Soalnya aku sama Mawar sekarang itu kerja di kantor. Tiap hari rapi, adem, ber-AC. Dan gaji bulanan tuh jelas nggak kepanasan kayak kamu di sini. Iya Cip, bagus dong kalau kayak gitu. Aku seneng dengernya, rezeki orang kan beda-beda. Aku juga bersyukur sama pilihanku sendiri. Aduh, cuma jujur aja ya Ra. Aku tuh gak kepikiran kamu bakalan hidup kayak gini. Rasanya dulu kamu itu bisa dapat kerjaan yang lebih tinggi dan kelihatan keren. Aduh, gak apa-apa Ra, tahan aja perasaan kamu. Gak semua orang perlu tahu proses hidup kamu. Fokus jualan aja dan jangan kebawa omongan mereka sore ini. Iya Mawar, tapi menurut aku tiap kerjaan itu pasti ada capeknya masing-masing. Yang penting jalanin dengan jujur dan gak nyusahin orang lain. Terus hasilnya bisa dinikmati pelan-pelan. Ya udah Dera, kita beli dikit aja ya. Sekalian nyobain gorengan dari orang yang katanya dulu paling pinter di kelas. Penasaran juga ya rasanya. Siapa tahu bisa pinter matematika juga kita. Iya, silakan Cip. Mau berapa juga sama aja. Makasih ya udah mampir. Semoga gorengannya cocok. Hati-hati juga di jalan.
Alhamdulillah hari ini habis semua. Capek juga sih, tapi rasanya tuh plong. Ternyata tenaga seharian kebayar sama hasil jualan yang laku tanpa sisa. Kamu kelihatan capek nak, tapi senyum kamu nggak hilang. Jualan hari ini gimana? Lancar atau enggak? Mama lihat muka kamu kelihatan beda. Iya mah, hari ini tuh rame banget dari pagi sampai sore, apalagi jam pulang kerja. Gorengan habis semua dan gak ada sisa sama sekali. Syukur alhamdulillah kalau kayak gitu. Mama seneng dengernya. Capek kamu tiap hari berdiri panas-panasan itu akhirnya kebayar juga sama hasilnya. Ya, walaupun sebenarnya tadi itu sempat kepikiran soal omongan orang, tapi ya udahlah, jangan sampai ini dibawa ke rumah, biar nanti mama tetap tenang dan mama tuh juga nggak kepikiran. Loh, kamu ini kenapa, Rara? Mama kok ngerasa kamu kayak nyimpen sesuatu? Ada apa? Dari tadi senyum kamu kelihatan kayak dipaksa. Jadi gini mah, tadi aku ketemu teman sekolah lama. Mereka sempat nyinyir karena aku jualan gorengan. Ya berbanding terbalik lah sama kerjaan mereka yang sekarang. Udahlah, kadang orang emang suka ngomong tanpa mikirin perasaan orang lain. Padahal kan belum tentu hidupnya lebih baik dari yang mereka remehin. Awalnya aku agak nyesek sih mah, tapi aku tahan soalnya aku tahu aku kerja jujur, usaha sendiri dan gak pernah ngerepotin siapapun. Gitu dong, mama bangga sama kamu. Kerja apapun asal halal dan kamu nikmatin, itu jauh lebih mulia daripada cuma kelihatan keren di mata orang. Rezeki itu nggak selalu harus diumumin ke orang lain, Rara. Nanti juga mereka ngerti sendiri. Kamu jalanin aja terus dengan sabar dan konsisten. Pagi ini cerah ya Ma, tapi jujur aku tuh masih kepikiran tahu soal kemarin. Takut mereka datang lagi ke lapak terus ngolok-ngolok aku lagi. Udah, kamu nggak usah ya mikirin omongan mereka. Itu nggak bakal ngurangin rezeki kamu. Atau kalau mau nanti mama temenin aja ya kamu jualan. Mama nggak apa-apa kok. Aduh, nggak usah mah. Aku bisa sendiri kok. Aku harus belajar lebih bodo amat sama omongan mereka biar hati aku nggak gampang capek. Aduh, semoga pagi ini dagangan aku lebih ramai lagi. Lapak harus kelihatan rapi biar pembeli nyaman. Kerja yang niat biasanya rezekinya juga ikut lancar. Ra, pagi, kamu sendirian nyiapin lapak. Aku bantuin sedikit ya, biar cepat kelar sebelum pembelinya mulai rame. Wah, makasih Mas Tommy. Bantuin angkat galon sama beresin meja aja udah cukup ngebantu aku banget, Mas. Aku salut sama kamu, Ra. Konsisten tiap hari. Punya usaha sendiri kayak gini nih, gak semua orang kuat, apalagi perempuan. Tapi kamu kelihatannya tetap semangat. Mawar, aku itu tiba-tiba kepikiran, masa Rara sekarang jualan gorengan beda banget ya sama kita yang tiap hari kerja rapi di kantor. Iya Cip, dulu di sekolah sok kalem, sekarang panas-panasan di jalan. Jujur kelihatannya tuh jauh banget ya hidupnya dibanding kita. Tapi anehnya dia kelihatan santai aja ya, kayak nggak mikirin gengsi sama sekali. Padahal kerjaan kayak gitu jadi agak miris juga liatnya. Hai Rara, ketemu lagi nih sama kita. Ramai juga ya lapak kamu, ternyata masih jualan. Kirain kemarin kamu bakalan kapok dan gak mau jualan lagi. Iya nih, kita mampir pulang kantor cuma mau lihat kamu masih di sini atau enggak. Ternyata masih setia jualan juga ya. Iya Cip, Mawar, aku di sini kok, masih di sini. Silakan kalau mau beli, gorengannya baru diangkat, masih panas dan rasanya sama kayak biasa. Kamu itu serius nyaman hidup kayak gini, Ra? Tiap hari bau minyak, panas, berdiri di jalan. Sementara kita ini kan pulang kerja naik lift kantor, terus ruangannya adem, dan kita juga bisa kok naik mobil. Iya bener tuh kata Siva Cip. Aku gak kebayang ya kalau posisi kita kebalik. Mau banget deh ketemu temen lama yang kerjaannya cuma penjual gorengan pinggir jalan.
Ya nggak apa-apa, aku kerja cari uang halal. Aku nggak ngerepotin siapapun. Jadi menurut aku nggak ada alasan buat kalian ngeremehin hidup aku yang aku jalanin jujur. Aduh, halal doang nggak bakalan cukup. Hidup itu soal pencapaian, bukan cuma bertahan jualan gorengan tanpa perkembangan jelas kayak gini terus. Coba deh kamu lihat diri kamu sendiri, Rara. Masa depan kamu itu kelihatan mentok di sini. Beda banget sama kita yang karirnya jelas dan terarah. Kalian nggak tahu apa yang aku jalanin tiap hari. Jadi tolong jangan ngerasa paling ngerti hidup aku cuma dari yang kelihatan di mata kalian aja. Oh iya Mawar, kita rekam aja yuk, sekalian upload lah ke grup alumni biar semua orang tuh tahu kabar terbaru dari si Rara sekarang ngapain aja dan hidupnya kayak apa. Ide bagus itu Cip, sekalian biar rame. Lagian ini kan kenyataan, bukan fitnah. Rara itu emang jualan gorengan sekarang. Aduh, tolong deh jangan direkam. Aku nggak pernah ganggu hidup kalian. Aku cuma mau kerja dengan tenang tanpa dipermaluin di depan orang lain. Udah, tenang aja, Ra. Ini cuma bercanda kok. Sekalian kita promosiin gratis nih di grup. Siapa tahu gorengan kamu makin laku. Oh, para alumni, ini loh Rara, teman sekolah kita dulu. Sekarang jualan gorengan loh di pinggir jalan. Luar biasa ya perubahan hidupnya. Kalian tuh keterlaluan, ini nggak lucu ya, ini tuh ngerendahin. Aku juga manusia yang punya perasaan dan harga diri. Alah, baper banget sih Ra, katanya nggak malu sama kerjaan kamu, tapi kalau direkam dikit udah mau nangis. Udah nih Cip, aku kirim ke grup alumni biar rame. Selamat jadi bahan omongan alumni ya Rara. Kita pulang dulu. Dari tadi Mama perhatiin wajah kamu kelihatan capek banget, mata kamu sayu juga. Sebenarnya ada apa, Ra? Cerita aja sama Mama biar kamu gak dipendem sendiri. Ya gitulah Ma, tadi aku ketemu lagi sama teman sekolah yang kemarin. Omongan mereka itu makin keterlaluan, ngejek kerjaan aku, bahkan direkam tanpa seizin aku. Aku udah berusaha tenang mah, tapi pas tahu videonya dikirim ke grup alumni, rasanya campur antara malu, sakit hati, dan pengen nangis. Kadang orang itu ngerasa paling berhasil cuma karena kerja kantoran, padahal kan belum tentu hidupnya lebih baik dan lebih jujur dari orang lain. Aku itu sebenarnya nggak iri sama hidup mereka mah. Aku cuma pengen kerja dengan tenang tanpa dijadiin bahan tontonan dan olokan buat hiburan mereka. Kamu itu nggak salah apa-apa sayang. Kerja kamu halal, kamu berdiri di kaki kamu sendiri. Itu justru sesuatu yang harusnya dihargain, bukan direndahin. Aku tuh capek mah dijelekin terus, padahal aku nggak pernah minta mereka ngerti hidup aku atau bantu sedikit pun. Udahlah, orang kayak gitu biasanya ribut karena hatinya sendiri nggak tenang. Jadi pelampiasannya ngerendahin orang lain biar ngerasa lebih unggul. Mungkin Mama bener mah, aku tuh cuma kaget aja. Aku nggak nyangka mereka sejauh itu cuma buat kelihatan lebih tinggi dari aku. Jangan biarin satu kejadian ini ngeruntuhin semua yang udah kamu bangun. Kamu udah jauh lebih kuat dari omongan mereka, Rara. Iya mah, aku bakalan tetap jualan walaupun sakit. Aku nggak mau berhenti cuma karena dipermaluin orang yang nggak peduli dan nggak terlalu tahu hidup aku. Itu sikap yang benar sayang, Mama bangga sama kamu. Kamu buktiin pelan-pelan aja ke mereka kalau kamu bisa lebih kuat. Mama selalu support kamu. Kamu gak sendirian Rara, masih banyak orang waras yang bisa lihat nilai kamu. Meskipun sekarang suara mereka belum jadi nyata. Rara, tumben kamu diantar pulang. Ini siapa nak? Biasanya kamu pulang sendiri. Teman kamu ya? Kok Mama baru lihat? Iya mah, ini tuh Mas Tommy. Tadi nemenin aku beresin jualan sama bantu juga. Jadi pulangnya bareng biar aku nggak kemalaman sendiri. Selamat malam Tante.
Saya itu Tommy. Tadi cuma bantu sedikit karena kebetulan saya itu libur kerja. Jadi daripada kosong saya itu bantu Rara jualan deh. Oh gitu, makasih banyak ya Mas. Jarang ada orang yang sepeduli itu. Ayo silakan masuk dulu, kita ngobrol sebentar di dalam. Mah, tadi siang teman sekolah itu datang lagi. Mereka masih ngajak aku jualan gorengan. Bahkan omongannya makin kasar dari sebelumnya, Mah. Ya ampun Ra, masih aja mereka gitu. Kamu udah capek kerja seharian tapi masih tega ngerendahin usaha orang. Jadi ini bukan yang pertama ya Rah. Padahal dagangan kamu itu rame banget. Tapi omongan mereka itu keterlaluan dan gak punya empati sama sekali ya. Iya Mas, tapi aku tahan. Bahkan mereka sempat ngerekam aku dan kirimin ke grup alumni. Tapi aku pilih fokus jualan aja biar gak kepikiran. Sebenarnya Mama udah kepikiran. Udah mending kamu ini gak usah jualan sendirian lagi di lapak. Cukup karyawan aja yang setor tiap hari Rara. Hah? Maksudnya karyawan setor gimana Tante? Bukannya Rara tiap hari jualan sendiri dari pagi sampai malam? Ma, jangan gitu. Aku malu. Nanti aja ya ngomongnya kalau nggak ada Mas Tommy di sini. Nggak apa-apa Rara. Sebenarnya ya Rara itu punya beberapa lapak Mas, lapak gorengan. Semua itu ada karyawannya. Tiap hari mereka setor, tapi Rara tetap pengen turun. Iya Mas, aku sengaja turun sendiri biar tahu kondisi lapangan. Bukan karena butuh, tapi biar usaha tetap aku pegang. Makanya Mama bilang kamu nggak perlu ngerasa rendah karena yang kamu jalanin jauh lebih besar dari omongan mereka. Gila ya, Rara segede itu usahanya tapi masih diremehin. Kayaknya emang udah waktunya orang-orang yang ngerendahin kerja jujur ngerasain akibatnya sendiri. Mawar, tiap lewat sini selalu aja ya lihat Rara. Kayaknya gorengannya udah jadi identitas hidupnya sekarang. Iya Cip, kita pulang kantor pakai ID card, dia pulang bau minyak. Beda kelas banget ya hidupnya. Aku kerja buat hidup aku sendiri sih Pak, Mawar. Aku nggak pernah minta apa-apa dari kalian. Jadi kenapa hidup aku terus kalian ganggu? Waduh, santai dong Ra. Kita kesini cuma mau lihat perkembangan kamu aja. Tapi kok kenyataannya kamu masih di sini-sini terus ya? Sumpah ya Mawar, tiap ingat ekspresi Rara waktu kita ledekin kemarin, aku tuh ngelak sendiri di meja kantor sampai lupa kalau lagi jam kerja. Iya Cip, bener, masih kebayang ya. Dia itu sok kuat jualan gorengan, sementara kita tiap hari pakai base kantor, ruangan ber-AC, rapi dan profesional banget. Siva, Mawar, tolong ke warung saya sekarang ya. Ada hal yang serius terkait etika kalian yang harus segera dijelaskan soal video yang beredar. Pak, kami bingung, emangnya video apaan? Dari mana Bapak dapat itu? Itu kan cuma bercanda biasa, Pak. Nggak ada niat jahat dan kejadiannya tuh di luar kantor. Ini bukan bercanda Siva, video ini jelas menunjukkan perundungan dan sumbernya valid dari pihak mitra yang peduli etika bisnis perusahaan kita. Jujur aja ya Pak Yayan, kami itu kaget. Siapa sih yang ngirim? Kenapa bisa sampai ke kantor Bapak secepat ini? Padahal lokasi lapaknya kan di tempat umum. Iya Pak, tolonglah kasih kami kesempatan. Kami itu hilaf, kami nggak ada niatan buat ngejatuhin siapapun. Cuma bercandanya aja kebablasan dan nggak nyangka akibatnya sejauh ini. Baik, keputusan akan segera keluar. Sementara kalian itu dinonaktifkan dan perusahaan akan menyampaikan klarifikasi resmi hari ini ke pihak terkait.